Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdane Akbar Pangestu. Nomor NIM saya 2304010101339. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas yang telah saya selesaikan mengenai pembuatan esai sekaligus menganalisis esai itu sendiri. Di sini saya memilih judul yaitu privasi digital di era sosial media. Apakah kita masih punya kendali? Oke, di sini saya merancang dari beberapa artikel dan melihat dari beberapa ahli yang telah saya baca-baca dan saya telusuri. Lalu saya kembangkan dan saya tulis untuk menjadi sebuah esai yang sempurna. Baik, di sini saya akan menganalisis esai yang telah saya buat tadi. Alasan pemilihan topik pada esai yang saya buat yaitu saya memilih topik ini karena isu privasi digital semakin relevan dan mendesak untuk dibahas di era perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat. Kehidupan masyarakat kini sangat bergantung pada media sosial, di mana berbagai informasi pribadi seringkali dibagikan tanpa pertimbangan resiko penyalahgunaan data. Banyak pengguna yang belum sepenuhnya memahami bahwa setiap aktivitas di dunia digital meninggalkan jejak yang dapat dimanfaatkan oleh pihak tertentu, baik untuk kepentingan bisnis maupun hal-hal yang merugikan. Sangat bahaya. Topik ini penting karena perlindungan privasi digital bukan hanya tanggung jawab individu, ingat itu, tetapi juga melibatkan peran pemerintah, penyedia layanan digital, dan para profesional teknologi. Dalam banyak kasus, pengguna kehilangan kendali atas data pribadi mereka akibat kurangnya edukasi digital dan lemahnya sistem perlindungan yang tersedia. Oleh karena itu, saya ingin mendorong kesadaran bersama mengenai pentingnya menjaga privasi di ruang digital serta mengajak semua pihak untuk lebih bertanggung jawab dalam menciptakan lingkungan digital yang aman dan etis. Pada analisis esai saya, yang pertama yaitu saya akan menganalisis paragraf pembuka. Pada paragraf pembuka dalam esai yang berjudul Privasi Digital di Era Sosial Media, apakah kita masih punya kendali? Berada pada paragraf yang pertama. Ciri-ciri yang terlihat pada paragraf pembuka yaitu kalimat pembuka umum. Pada contoh kalimat, media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia modern. Oke, selanjutnya ciri-cirinya menunjukkan isu atau topik utama. Contoh kalimatnya, disinilah muncul kekhawatiran mengenai privasi digital. Ciri-ciri selanjutnya menyebut tokoh dan teori. Belum muncul di pembuka, atau teori dan tokoh muncul di bagian isi seperti Soloh di paragraf kedua. Ciri-ciri selanjutnya pertanyaan umum atau tesis. Pada kalimat, apakah kita masih punya kendali atas privasi kita di tengah dominasi media sosial? Ciri-ciri yang terakhir, tujuan esai pada kalimat akan membahas bagaimana privasi digital mulai terancam serta langkah-langkah apa yang bisa dilakukan. Analisis yang kedua yaitu mengenai isi atau tubuh esai. Pada paragraf pertama, isi pokoknya, setiap aktivitas di media sosial membentuk jejak digital dan dimanfaatkan algoritma. Penjelasan dan buktinya yaitu soal bagaimana data dikumpulkan, diperkuat kutipan dari Solvay 2008. Pada paragraf kedua, isi pokoknya, kontrol pengguna terhadap privasi sangat terbatas karena ketidaktahuan terhadap kebijakan platform. Bukti yang
pada kalimat esai saya, data dari Kominfo 2023 digunakan untuk mendukung argumen. Selanjutnya pada paragraf ketiga, resiko kebocoran data nyata dan meningkat. Platform bisa menyalahgunakan atau gagal menjaga data pengguna. Contoh kalimatnya, contoh konkret dari kasus Cambridge Analytica dan pernyataan Sutarman 2021. Pada paragraf keempat, isi pokoknya solusi upaya pengguna, pemerintah, dan pengembang teknologi dalam menjaga privasi digital. Bukti pada kalimat esai saya, rekomendasi teknis dan kebijakan serta disebutkan peran UU PDP. Selanjutnya ciri-ciri bagian isi yang terpenuhi. Membuat argumen yang logis dan runtut, menggunakan bukti faktual dan teori, mengembangkan ide secara bertahap dan sebab akibat solusi. Transisi antar paragraf halus, misalnya pada kalimat kondisi ini dipengaruhi oleh meski tantangan privasi digital sangat besar, bukan berarti sangat halus. Oke, analisis yang ketiga yaitu penutup. Bagian paragraf penutup dalam esai ini yaitu berada di paragraf paling akhir. Ciri-ciri penutupnya merangkum isi utama. Contoh dalam kalimatnya, kendali atas privasi digital masih mungkin dimiliki, namun dalam batas sempit. Ciri-ciri selanjutnya menjawab pertanyaan tesis. Pada contoh kalimat, kendali tersebut sangat bergantung pada kesadaran pengguna. Ciri-ciri selanjutnya memberikan saran atau refleksi akhir. Pada contoh kalimat, dengan sinergi ketiga elemen ini, privasi digital dapat dijaga. Ciri-ciri penutup selanjutnya tidak menyisipkan ide baru yang asing. Pada contoh kalimat, semuanya relevan dengan isi sebelumnya. Oke, saya akan membacakan pesan penting pada esai yang telah saya buat. Melalui esai ini, saya ingin menyampaikan bahwa kendali atas privasi digital merupakan hak fundamental yang semakin tergerus di era media sosial. Di tengah keterbukaan informasi, penting bagi masyarakat untuk memiliki kesadaran, pemahaman, dan keberdayaan dalam melindungi data pribadi. Melalui tulisan ini, saya ingin mendorong literasi digital yang aman, kolaborasi antar pengguna, pemerintah, dan penyedia teknologi dalam menciptakan ekosistem digital yang aman, adil, dan berpihak pada hak privasi setiap individu. Ingat, privasi digital sangat penting untuk melindungi diri kita dan privasi pada diri kita sendiri. Sekian presentasi yang telah saya sampaikan. Kurang atau lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.